Indonesia termasuk ke dalam 3 besar dunia yang memiliki kasus tuberkulosis tertinggi. Untuk itu pemirsa, mari cegah penyakit TBC sejak usia dini. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang bagian paru-paru, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyerang organ-organ lainnya, seperti kelenjar getah bening, tulang belakang, hingga perut. TBC lebih mudah menyerang orang yang terkena penyakit HIV, perokok, diabetes, hingga peminum alkohol. Pada peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret lalu, berdasarkan data Kemenkes 2020 lalu, penderita tuberkulosis sudah mencapai 845.000 orang dan membuat Indonesia sebagai negara tertinggi nomor 3 di dunia yang memiliki kasus TBC. Hal ini sejalan dengan tingginya angka kasus di salah satu unit kesehatan, yakni Puskesmas Wasi Sabah yang berada di Jalan Bromo, Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggo Timur 2. Petugas TB Paru, Serli Vanera Eskep menyampaikan, di Kecamatan Lubuk Linggo Timur 2 terdapat 25 jiwa pengidap penyakit TBC dan 14 jiwa sudah sembuh, dengan rentan umur dimulai dari 2 tahun sampai dengan orang dewasa. Puskesmas Wasti Sabah, Kelurahan Lubuk Linggo Timur 2 ini, penderita TBC kita di Puskesmas ini 25 orang. Dan alhamdulillah mereka sudah sembuh sebanyak 14 orang. Jadi sisanya masih fase lanjutan. Pasti kalau untuk kami pengelola program TBC, agar memutuskan mata rantai penularan itu tetap jaga prokes seperti 3M atau 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian menghindari kerumunan. Sekretaris Dinkes Kabupaten Musirawas, Muhammad Nizar menuturkan, mencegah penyakit TBC yakni dengan cara divaksin sejak usia dini dan menerapkan pola hidup sehat. Penyakit TBC bukan penyakit keturunan, melainkan penyakit menular. TBC itu tanda khasnya itu batuk-batuk yang lebih dari 2 minggu tanpa henti, batuk mengandung dahak maupun tidak mengandung dahak, sudah itu disertai dengan badan lesu-lesu, ya, disertai batuknya keluar darah kadang-kadang. Nah, kalau menemui kasus seperti itu harus segera diperiksa laboratorium, maka ditemukanlah baksil tuberkulosis, nah, baru TBC. Kalau batuknya terus kurang dari 3 minggu, itu tidak perlu diperiksa, belum tentu, mungkin dia flu atau pilek atau sakit aja, batuk-batuk aja. Nah, kalau sana sudah dideteksi bahwa itu ada Mycobacterium tuberculosis atau kumannya atau basilnya TB, maka harus diobatin. Obat pertama itu harus 6 bulan. Pada 1 bulan pertama itu obat intensif tiap hari. Nanti pada bulan kedua sampai ke bulan 4 itu diberi obat seminggu 3 kali. Makan terus selama 6 bulan atau sampai 9 bulan. Tapi kalau kasusnya sudah terjadi kasus yang lama, bukan kasus baru, ngulang lagi misalnya, sudah sembuh ngulang lagi, atau sudah penyakit baru tapi udah lama tidak berobat sehingga udah lebih parah, berdarah, kalau ronsen paru-parunya udah bolong-bolong misalnya, udah banyak bolong, perdarahan, itu memerlukan perawatan pengobatan lama 1 tahun lebih. Untuk menjaga penyakit itu ada 2. Pertama, untuk pasien sendiri itu beretika kalau batuk jangan berhadapan, harus kalau dia memang positif, dia ditemukan ada vaksin itu TBC, dia harus pakai masker. Sudah meludah jangan sembarangan, ada tempat ludahannya. Itu untuk mencegah dari dia, dan selanjutnya harus makan yang bergizi. Nah, bagi masyarakat untuk mencegah TBC pertama harus divaksin. Vaksin namanya vaksin BCG. Begitu anak lahir harus anak itu dapat divaksin vaksin BCG. Nanti diulang lagi vaksinnya, vaksin BCG-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak harus makan gizi. Kita harus makan gizi, tidur cukup, istirahat cukup, makan gizi, sehingga stamina kita kuat. Nah, sekarang di era COVID cocok sekali untuk mencegah penyakit TBC. Kita menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu jadi merupakan langkah-langkah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu salah satu strategi untuk mencegah penyakit TBC.
Reza Melda Elianti dan Mardiana Silampari TV melaporkan.